Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Putri Vera, Putri Dewantari, Fadilati Diva, Ranggatuh Jatmiko, Niken Oktavia, Nurul Khairil, dan Rifki Muna akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan mengenai the latest issue in ELT. Dimulai dari yang pertama yaitu, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. 3 instrumen asesmen nasional. Yang pertama yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar berkaitan kecakapan berpikir logis sistematis. Selain itu juga, kemampuan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah informasi. Yang kedua yaitu survei karakter. Survei ini akan dikerjakan oleh peserta untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional dengan mengukur 6 aspek Pancasila. Aspek Pancasila tersebut yaitu berakhlak mulia dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar. Survei ini akan diikuti oleh seluruh kepala sekolah dan guru secara mandiri tanpa pengawasan dalam waktu 4 hari. Bagi guru dan kepala sekolah yang mengajar dan memimpin lebih dari satu sekolah akan mengikuti survei di tempat mereka mengajar. Dan apabila kepala sekolah merangkap 2 jabatan sebagai guru, akan mengikuti 2 instrumen survei yang berbeda. Yang berikutnya yaitu perbedaan antara AKM dan UN. Dan hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu metode asesmen. Metode yang digunakan dalam AKM berupa soal yang tingkat kesulitannya disesuaikan dengan kemampuan para siswa. Soal bukan hanya berupa pilihan ganda saja, melainkan juga isian singkat, pilihan ganda kompleks di mana jawaban benar bisa lebih dari satu, sampai bentuk soal esai. Ini tentu berbeda dengan UN yang soalnya dibuat dalam pilihan ganda dan berupa fixed test, yaitu semua peserta ujian atau siswa akan menerima satu set soal yang sama. Yang kedua yaitu jenjang sekolah. AKM digunakan untuk siswa semua jenjang sekolah yaitu mulai dari SD sampai SMA. Sedangkan UN digunakan untuk siswa di jenjang SMP dan SMA saja dan tidak berlaku untuk tingkat SD. Yang ketiga yaitu faktor yang diukur. Perbedaan AKM dan UN juga dilihat dari apa faktor yang diukur. AKM secara garis besar mengukur tingkat kompetensi siswa dalam hal literasi dan numerasi, karakter, dan juga gambaran atas lingkungan belajar. Pada UN, yang diukur adalah kemampuan atau tingkat kompetensi siswa pada penguasaan materi yang diajarkan dalam mata pelajaran sesuai kurikulum. Yang keempat yaitu peserta. Kemendikbud akan memilih peserta AKM secara acak berdasarkan pertimbangan yang dibuat berdasarkan sensus pada sekolah menggunakan sampel siswa. Maksimal peserta AKM adalah 45 siswa, kelas 8 dan kelas 11, sedangkan untuk kelas 5 sebanyak 30 siswa per sekolah. Perbedaan dengan UN yang harus diikuti oleh semua siswa kelas akhir di setiap sekolah. Yang berikutnya yaitu laporan hasil tes. Perbedaan lainnya terdapat pada laporan hasil tes yang dilakukan. Bentuk laporan hasil tes pada AKM dibuat berdasarkan nilai agregat dari setiap sekolah dan nilai agregat tiap wilayah. Pelaporan nilai pada UN berupa hasil tes dari setiap siswa yang telah mengikuti ujian, nilai agregat per sekolah, dan juga nilai agregat dari wilayah. Dan yang terakhir yaitu tujuan tes. Tujuan dari Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM juga berbeda dengan ujian nasional. AKM memiliki tujuan yang lebih luas dan komprehensif yaitu perbaikan sistem pembelajaran dan peningkatan lingkungan sekolah atau belajar yang lebih kondusif. Sementara itu, seperti diketahui bersama bahwa tujuan dari ujian nasional atau UN hanyalah sebatas untuk memperoleh pemetaan dan perbaikan pada sistem pembelajaran saja.
Apakah itu AKM? Melansir dari laman Kemendikbud, AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM memiliki tujuan yakni mengukur literasi membaca dan literasi matematika numerasi murid. Instrumen ini dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Lalu, kompetensi apakah yang diukur di dalam AKM? Jadi, ada dua kompetensi yang diukur dalam AKM. Yang pertama, AKM untuk mengukur literasi membaca dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Selanjutnya adalah AKM untuk mengukur numerasi, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nomor 6. Apa itu survei karakter? Di dalam peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 030-H-PG.00/2021 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021, survei karakter adalah pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau values berdasarkan 6 aspek profil pelajar Pancasila. Adapun ke-6 aspek profil pelajar Pancasila tersebut seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Ke-6 profil pelajar Pancasila ini yang akan diukur apakah sudah diterapkan atau belum oleh peserta didik. Nomor 7, survei lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah latar belakang tempat berlangsungnya pendidikan, baik secara formal maupun dengan cara yang tidak formal. Lasulo dalam Tri Minarni 2006. Lingkungan belajar menurut Dewantoro dalam Watoyo 2008 mencangkup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut sebagai tripusat lingkungan yang mempengaruhi manusia secara bervariasi. Survei lingkungan belajar berarti menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Survei lingkungan belajar bertujuan memotret berbagai aspek yang terkait dengan lingkungan belajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan, sehingga hasil asesmen nasional secara komprehensif memberikan profil satuan pendidikan dari input, proses, output. 6 karakteristik pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Pancasila diharapkan memiliki spiritualitas yang tinggi, sehingga dapat menerapkan segala nilai-nilai yang baik sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari. Kedua, berkebinekaan global. Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika wajib menjadi nilai yang dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pelajar. Ketiga, gotong royong. Salah satu nilai penting yang juga dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia ialah gotong royong. Pelajar Pancasila akan mampu melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan tersebut terasa lebih lancar, mudah, dan ringan. Keempat, mandiri. Kemandirian juga merupakan kunci penting dalam menjalani kehidupan.
Meski mampu menjalankan sesuatu dengan gotong royong, tetapi pelajar Pancasila akan mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab secara mandiri. Kelima, bernalar kritis. Untuk menghadapi kompetisi global seperti saat ini dan di masa mendatang, maka kemampuan bernalar kritis sangat diperlukan. Kemampuan berpikir kritis sendiri diartikan sebagai kemampuan secara objektif dalam memproses informasi, membangun keterkaitan antar informasi, dan menganalisa informasi tersebut. Keenam, kreatif. Untuk menciptakan berbagai penemuan inovatif di masa depan, diperlukan kreativitas yang tinggi. Selanjutnya nomor 9, sebutkan 9 komponen atau kelompok variabel yang diasumsikan mempengaruhi hasil belajar murid dalam survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar atau SLB merupakan bagian dari asesmen nasional. Sebagaimana diketahui, asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetisi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang pertama, survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar berarti menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Yang kedua, ada pembagian lingkungan belajar. Pembagian lingkungan belajar juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu sosial dan non-sosial. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu tujuan survei lingkungan belajar. Tujuan survei lingkungan belajar adalah untuk mengetahui kualitas proses belajar mengajar serta suasana yang menunjang pembelajaran di sekolah. Survei ini dilaksanakan dalam rangka mengukur iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Selanjutnya, komponen yang keempat ada aspek dalam survei lingkungan belajar. Ada 5 aspek yang diukur dalam survei lingkungan belajar ini. Yang pertama ada iklim keamanan sekolah, yang kedua ada iklim kebinekaan sekolah, yang ketiga ada indeks sosial ekonomi, yang keempat ada kualitas pembelajaran, dan yang terakhir ada pengembangan guru. Lalu komponen yang kelima adalah pelaksanaan survei lingkungan belajar. Pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru lebih fleksibel dan diberikan alokasi waktu sebanyak 2 minggu. Pengerjaan angket oleh kepala sekolah maupun guru dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Yang keenam ada konsep tes survei lingkungan belajar. Konsep tes survei lingkungan belajar ini dilakukan oleh murid dan guru untuk mengumpulkan informasi seputar input, proses, dan lingkungan belajar. Yang ketujuh ada proses survei lingkungan belajar. Asesmen nasional terkait proses dilakukan melalui survei lingkungan belajar yang menyasar 3 pihak, yaitu sekolah, guru, dan orang tua. Dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kebijakan sekolah terkait dengan keamanan lingkungan sekolah, kualitas program kerja, kurikulum sekolah, dan sistem supervisi guru. Yang kedua, ada penilaian kompetisi guru terkait pengelolaan kelas, pembelajaran kognitif, dan pendampingan efektif. Yang ketiga, ada penilaian kondisi orang tua terkait tingkat pendidikan terakhir orang tua, profesi orang tua, dan juga ketersediaan fasilitas belajar di rumah. Yang ke-8 ada iklim kebinekaan sekolah terkait praktik multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah, dan juga kebijakan dan program sekolah. Yang terakhir, komponen yang ke-8 ada indeks sosial ekonomi yang berkaitan dengan pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Baik, selanjutnya adalah karakteristik komponen dasar pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah sistem yang memiliki komponen-komponen yang terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik. Saputro dalam bukunya Strategi Pembelajaran menjelaskan bahwa karakteristik komponen dasar pembelajaran meliputi input, proses, output, dan umpan balik. Yang pertama adalah komponen input. Komponen input atau masukan terdiri dari raw input, instrumental input, environmental input, dan struktural input. Yang pertama adalah raw input. Yang dimaksud dengan raw input ialah peserta didik.
Dalam hal ini, peserta didik diharapkan mengalami perubahan tingkah laku setelah mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran tidak sebatas transfer ilmu dari guru, tetapi juga adanya perubahan perilaku pada siswa setelah mengikuti proses pembelajaran tersebut. Tuntutan perubahan yang positif pada peserta didik, baik aspek kognitif, afektif, psikomotorik, merupakan hal yang mutlak dicapai. Jika tuntutan perubahan siswa ke arah positif gagal dicapai, dapat dikatakan proses pembelajaran tersebut berkendala. Selanjutnya adalah instrumental input. Instrumental input terdiri dari komponen guru, materi, media, pengelolaan kelas. Yang pertama, komponen guru, yakni guru atau pembelajar yang terlibat dalam pembelajaran merupakan guru-guru yang memiliki bidang-bidang keilmuan yang memadai. Guru yang memiliki bidang keilmuan yang memadai ini ditunjang dengan penguasaan ilmu-ilmu tertentu. Pada umumnya, guru-guru sekolah dasar mempunyai basic ke-SD-an. Akan tetapi, tidak semua guru SD memiliki basic ke-SD-an yang dituntut pada komponen ini. Guru yang profesional hendaknya menguasai berbagai teori dasar pembelajaran. Kurang mampunya guru dalam menguasai teori-teori pembelajaran akan berdampak pada pelaksanaan pembelajaran yang kurang maksimal. Yang kedua adalah materi. Materi dalam hal ini, materi-materi yang digunakan dalam proses pembelajaran merupakan materi-materi yang sesuai dengan kurikulum. Pemilihan materi tidak dapat dilakukan dengan sembarangan karena penentuan materi sudah ditetapkan dalam kurikulum. Yang ketiga adalah media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dan peserta didik. Ada kalanya suatu materi pembelajaran menuntut penjelasan tentang hal-hal yang rumit atau tidak mungkin dihadirkan oleh guru di kelas. Kerumitan bahan pembelajaran ini dapat dibantu menggunakan media sebagai perantaranya. Selanjutnya, poin keempat ialah pengelolaan kelas, yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas guna menciptakan suasana belajar yang nyaman. Kondisi kelas yang tidak nyaman akan mengganggu kedua belah pihak, baik guru maupun siswa. Seorang guru yang profesional hendaknya mampu mengelola kelas untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Setelah instrumental input, ada pula environmental input. Environmental input yaitu kondisi sosial, ekonomi, kultural, filsafat masyarakat, dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir yaitu structural input. Structural input adalah setting formal kelembagaan, misalnya tujuan sekolah, tujuan pendidikan, visi, dan misi sekolah. B. Komponen proses. Komponen proses yakni serangkaian interaksi dinamis pembelajaran antara siswa sebagai masukan dengan sejumlah komponen instrumental, environmental, dan struktural input pembelajaran. Proses interaksi ini harus berjalan dinamis karena saling berpengaruh satu sama lain. Jika salah satu komponen tersebut tidak dapat berinteraksi dengan yang lain, maka akan memberikan dampak yang kurang baik dalam proses pembelajaran dan tentunya akan berdampak pada output yang dihasilkan. Selanjutnya yakni komponen output. Komponen output yang dituntut untuk dilakukan pemenuhan adalah komponen yang terdiri atas domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Saputro mendefinisikan komponen output adalah hasil belajar sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran yang berupa kualifikasi tingkah laku yang diharapkan dapat dikuasai peserta didik setelah mengikuti interaksi pembelajaran. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa komponen output tidak hanya dilihat dari hasil belajar siswa berupa nilai-nilai kognitif, akan tetapi juga dilihat dari kualifikasi tingkah laku yang ditunjukkan siswa atau perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. D. Komponen umpan balik. Komponen umpan balik merupakan komponen yang memiliki fungsi informatif bagi efektivitas pencapaian tujuan dan relevansi dari komponen-komponen yang terkait. Komponen ini dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai sarana evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran. Baiklah, demikian presentasi jawaban kami mengenai pertanyaan tentang latest issue in ELT. Terima kasih telah mendengarkan jawaban kami dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.